مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Musholah Al-Barakah, para asatidz yang saya hormati, hadirin wa hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, di minggu ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan jamaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para ulama, para habaib, khusus kepada pewakif musholah ini, kedua orang tua kita, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kana syai'un lillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal musalla ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna
wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah sekalian, kita ulang sedikit biar nyambung. Di halaman 6 maqalah yang ke-18 kemarin. Ya. Dari bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu ats-tsaminata asyarah, ya, maqalah yang ke-18. Qila, dikatakan, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu, ya. Man taraka mubtada, taraka khabarnya, khabar jumlah, adzunuba maf'ul bih. Raqqa qalbuhu, ya. Mannya man syarat, jawabannya raqqa. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka hatinya akan lembut. Jadi bapak-bapak kalau punya hati keras, berarti kita banyak dosanya tuh, ya. Harus ijla'uhu, dibersihin dengan istighfar, ya. Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Orang kalau hatinya udah lembut, maka mudah menerima nasihat dan khusyuk, ya, kepada nasihatnya. Dia terima dengan baik. Karena saya sampaikan, la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Hendaknya seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar kepada orang yang kasih nasihat. Karena nasihat itu fadlun wa ni'matun minallah, karunia nikmat dari Allah. Tapi bisa babiha darrajul, lewat orang lain, ya. Kebetulan sekarang lewat saya, nanti lewat istri kita, guru-guru kita lainnya, begitu, ya. Harus buka hatinya. Sebaliknya, wa man tarakal harama, dan barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang haram, fil mat'umi, dalam hal yang bersifat makanan, wal malbusi, pakaian, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Apa hikmahnya? Wa akala, mana? Man tarakal harama fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akala al halala, dan dia makan yang halal. Saffat, ini, ya. Saffat khabarnya, jawabnya saffat fikratuhu, maka pikirannya jadi jernih, ya. Kita ingin anak kita hafal Quran, anak kita jadi orang sukses, berupaya tuh. Kita kasih yang halal, dari usaha yang halal, rezeki makanan yang halal, gitu. Ala masnu'atillahi ta'ala adalah ala ihya'illahi ta'ala al-khalq ba'dal mauti wa ala wihdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi, ya. Atas apa? Atas masnu'at, atas ciptaan-ciptaan Allah adalah yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, kepada Allah menghidupkan makhluk ba'dal maut, setelah kematian. Wa ala wihdatihi, dan atas keesaan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa qudratihi, dan atas kuasanya. Wa ilmihi, dan atas ilmunya Allah. Wa dzalika bi an ta'ammal bi fikrihi wa tadabbar bi aqlihi. Hal itu hendaknya kita ta'ammal, merenungkan, bi fikrihi, dengan memikirkannya, wa tadabbar, dan merenungkan juga, ya. Ta'ammal, tadabbar, tafakkar, hampir sama. Bi'aqlihi, dengan akalnya. Apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan,
Ya, seorang hamba merasakan annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqahu, menciptakannya, menciptakan kita, menciptakan manusia min nutfah, dari apa kemarin? Setetes air mani, tetes air sperma, ya. Fir rahimi, di dalam rahim. Faja'alaha 'alaqatan. Kemudian Allah jadikan dari tetes air mani itu alaqah. Tsumma mudghatan, ya. Dari segumpal darah kemudian berubah menjadi segumpal daging. Tsumma khalaqa minha lahman wa 'idhaman. Kemudian Allah cipta lagi dari daging menjadi apa? Jadi tulang, izam. Wa 'uruqan, keringat, wa 'asaban, saraf-saraf, ya, urat saraf. Wa syaqqa laha sam'an wa basaran. Kemudian Allah buka lagi, ya, menjadi pendengaran, penglihatan, wa a'dha'a, kemudian anggota tubuh kita ini. Summa, kemudian sahhalal khuruja lil janin. Udah sempurna tuh. Kan kalau ditiupkan itu di atas 4 bulan. Bapak-bapak kalau mau suka scan itu, misalnya istrinya baru buat hamil, jangan di bawah 4 bulan, belum kelihatan. Di atas 4 bulan baru. Ya, tafasilnya sebelumnya berbentuk, tangannya, hidungnya, semuanya. Sudah juga lo tiupkan, ya, dengan rohnya Allah. Makanya dalam surat Yasin kemudian kita baca itu, idzan fahuwa khasimun mubin. Kita nih yang dasarnya dari sperma air mani ini, udah jadi orang ternyata, fa idzan huwa khasimun mubin. Apa? Kita membangkang. Ya, kita ngelawan Allah. Kita jauh dari Allah, katanya. Harusnya tambah syukur, ya. Tsumma, kemudian sahhalal khuruja. Kemudian Allah memudahkan kita keluar, ya, keluar lil janin, untuk janin. Min batni ummihi, dari perut ibunya. Wa alhamahu irtidha'a al-thadi. Kemudian Allah ilhamkan baby tadi, ya, untuk nyusu mimi ibunya tuh. Wa ja'alahu fi awal amri bila asnan. Dan di awal-awal baby itu katanya enggak punya gigi. Tsumma, kemudian anbatalahul asnana. Kemudian Allah tumbuhin punya gigi. Namanya gigi apa? Masih gigi susu istilahnya kan. Dari bapak-bapak anak kita tuh dari umur baby sampai 7 tahun itu biasanya suka copot. Ya, namanya juga gigi susu, belum gigi permanen. Ini diungkap begitu. Tsumma, kemudian asqataha. Lalu kalau sudah itu 7 tahun tuh pada copot tuh. Ya, rontok sendiri. Nah, kita lihat anak kita pada ompong pada kan. Nah, ini yang ompong ada yang cepat tumbuh, ada yang lambat. Nah, tergantung ininya. Apa vitaminnya. Wa azalaha 'inda 7 sinin tuh. Dan Allah hilangkan ketika umurnya di 7 tahun. Itu namanya baru gigi susu namanya, ya. Tsumma, kemudian a'adaha marratan ukhra. Kemudian Allah tumbuhin lagi, ya. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan. Jadi Allah tumbuhin lagi jadilah gigi yang permanen. Jadi kita itu ngalamin 2 kali tumbuh gigi. Gigi pertama susu, kedua gigi permanen. Berikutnya kalau copot lagi udah bisa tumbuh lagi. Ya, paling kita kasih gigi palsu gitu. Ini sesuai dengan kedokteran ini, gitu ya. Kemudian wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan. Kemudian Allah jadikan ahwal, ya, kondisi hamba itu mutaghayyiratan, berubah-ubah. Min saghirin ila kabirin, dari kecil anak kita dari mulai nggak bisa merangkak sampai bisa merangkak, bisa berdiri, ya, sampai gede, ya, dari kecil sampai besar. Wa min syababin ila harumin. Kemudian dari masa muda sampai tua. Ini bapak-bapak yang di sini nih pernah ngalamin kecil, pernah ngalamin muda, sekarang udah lansia, ya, namanya haram. Bahasa Arabnya lansia itu haram. Wa min sihhatin ila saqamin. Kita juga ada perubahan dari kondisi sehat pada kondisi saqam, sakit, ya.
Wa ja'alal 'abda kulla yaumin yanamu wa yastayqidu. Dan Allah jadikan kita ini seorang hamba setiap hari ada rasa tidur, ada bangun. Ya. Malam-malam buat istirahat. Ya, siang buat cari nafkah, ya. Namanya itu yanamu wa yastayqidu. Wa kadzalika syu'urahu wa azfarahu. Demikian juga Allah jadikan rambutnya, kuku-kukunya, kullama saqata minha, ketika rambut kita misalnya jatuh, ya, kuku kita potongin itu, raja'a ila makan, kemudian tumbuh lagi sebagaimana semulanya, ya, begitu. Wa kadzalika al-laila wan nahara. Demikian juga Allah jadikan malam dan siang, yatanawabani, saling silih berganti. Ini pakai istilah mutawa'ah nih, tanawab, yatanawab, ya, yatanawabu. Jadi yatanawabani termasuk af'alil khamsah ini, ya. Demikian juga Allah jadikan malam dan siang itu saling silih berganti. Kullama dhahaba ahaduhuma jaa al-akharu, ya. Ketika hilang atau pergi waktu malam, waktu siang, datang waktu malam, dan begitu selanjutnya. Wa kadzalika asy-syamsa wal qamara wan nujuma was-sihaba wal matara kullaha taji'u wa tadhhabu. Itu taji'u ada titiknya enggak ada? Enggak ada, ya. Kurang titik, kasih titik itu. Ya. Kalau dikatakan tahyu kagak nyambung maknanya. Jadi kurang titik berkaitan. Demikian juga Allah jadikan matahari, bulan, bintang, awan, kemudian hujan, semuanya taji'u wa tadhhab, datang dan pergi. Ya, kita juga sama. Saatnya nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Wa kadzalika al-qamara yanmahiku kulla syahrin. Demikian juga bulan. Bulan juga dia habis tuh. Ya, redup di setiap bulan. Tsumma yatakamalu. Kemudian sempurna lagi. Kita lihat bulan. Kalau di tanggal 15 sempurna dia. Kemudian kecil lagi lah. Nanti mulai lagi gitu, ya. Tsumma yanmahiku, ya. Kemudian dia redup lagi, kecil lagi. Wa kadzalikal kusufa lisyamsi wal qamari. Demikian juga gerhana bulan dan gerhana matahari, ya. Biasanya dibedain, dia ada kusuf, ada khusyuf, ya. Haitsu yadhhabu ad-daw'u minha, di mana pergi itu apa sinarnya. Tsumma ya'udu, kemudian datang lagi, kembali lagi. Wa kadzalikal arda takunu yabisatan tsumma yanbutullahu fiha an-nabatati. Demikian juga bumi, ya, Allah jadikan bumi tandus, ya, itu tandus, kering. Tsumma kemudian yanbutullahu fiha, Allah tumbuhin tuh di bumi ini an-nabatat, tumbuhan. Tsumma yadhhabu minha, kemudian juga nanti akan hilang juga, ya. Fata'udu yabisatan, akan kembali lagi jadi kering lagi, gitu. Tsumma tanbutu marratan ba'da ukhra, kemudian setelah itu tumbuh lagi, gitu. Jadi saling berputar terus. Maka Islam insyaallah ke depan juga akan bangkit lagi, Pak. Ya, kita ini kan kalau menghitung waktu baru berapa ratus tahun, ya, kita runtuh dari kejayaannya. Selama ini kita berjaya, ya. Nanti ada istilah watil kal ayyam akan berputar. Nah, ya. Oleh karenanya jangan remehkan ada ustadz-ustadz di setiap kampung, di setiap mushola, ada pengajian-pengajian. Itulah sumber-sumber kekuatan. Terus galang persatuan, ya, terus kader generasi kita agar tumbuh dengan ilmu. Falladhi qaddara ala dzalika kullahu ala kullahu qadirun ala ihya'il mauta. Maka yang qadar, yang menakar, yang menentukan itu semuanya qadirun, Allah, ya, mampu untuk menghidupkan yang mati, ya, ba'da fanaihim, setelah hilangnya mereka fil ardi,
Gitu. Fa'alal abdi ayyaktsura fikra fi dzalika. Oleh karena itu hendaknya seorang hamba banyak merenung ya tentang hal ini. Ya. Hatta yakwiya imanuhu, sampai atau sehingga imannya jadi kuat gitu ya. Bil ba'tsi ba'dal mauti, ya dengan kebangkitan setelah kematian. Wa ya'lamu annallaha yab'atsuhu wa yujazihi, dan dia menyadari, mengetahui, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya, wa yujazi, dan memberikan kepadanya, membalas apa? Bi a'malihi, dengan amalnya. Fa ala qadri quwwati imanihi bidzalika yajtahidu fi ta'at, ya. Dan atas kadar kekuatan imannya gitu, dia akan yajtahidu, akan sungguh-sungguh, akan semangat fi ta'ati, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtina bil mukhalafati lisyari, dan berupaya dia menjauhkan larangan-larangan syariat Allah, ya. Berikutnya maqalah yang ke-19, wal maqalatu at-tasi'ata asyara, ya. Uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuka. Uhiya, telah diwahyukan atau diwahyukan kepada sebagian para anbiya, ya, bunyinya ati'ni fima amartuka. Taatlah kepadaku fima amartuka, terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu. Sebaliknya, wala ta'sini, dan jangan kau maksiat kepadaku fima nasahtuka, terhadap apa yang aku pernah nasihatkan kepadamu. Artinya fima da'watuka ila ma fihi as-salah, ya, terhadap apa yang aku serukan yang di dalamnya ada kebaikan. Wa nahaituka amma fihi al-fasad, dan aku larang Anda terhadap apa yang ada di dalamnya ada fasad, ada kerusakan. Maqalah yang ke-20, wal maqalatu al-ishrun. Qila, dikatakan, ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Sempurnanya akal adalah ittiba, mengikuti keriduan Allah Ta'ala dan menjauhi marahnya Allah. Jadi bapak-bapak tuh, kalau kita ngikuti perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dari akal kita sempurna tuh gitu. Ya. Ini kata Allah jangan gibah, kita gibah. Kata Allah jangan mencuri, kita mencuri. Ada otak kita ada agak benar. Salat, kita kagak salat. Ya. Tayyib. Artinya fa khilafu dzalika jununun tuh. Jika berselisih, berbeda dari hal itu semuanya, maka kita dianggap gila gitu. Ya. Wal maqalatu al-hadiyata wa ishrun, maqalah yang ke-21. Qila, dikatakan, la gurbatan lil fadili wala watna lil jahili. Ya. Tidak ada gurbah, tidak ada keanehan bagi orang yang memiliki keutamaan, dan tidak ada watna, tidak ada ketenangan, kekuatan bagi orang yang bodoh. Artinya al-muttasifu bil ilmi wal amali kana mukarraman wa mu'azzaman 'indan nas, ya. Artinya orang yang disifati dengan ilmu, dengan amal, maka orang itu akan mukarraman, akan mulia, wa mu'azzaman, akan dibesarkan, 'indan nas, di tengah-tengah manusia, ya. Fi ayyi baladin, di mana aja tuh. Kalau berilmu, amalnya cakep, insyaallah, ya, dia dimuliakan. Kana fakana kullu baladin indahu watnan, ya. Dan semua negara itu baginya menjadi tanah airnya, gitu. Walau kana ghariban, meskipun dia ghariban, ya, orang asing, tapi semua orang pada terima dia. Sebaliknya, wal jahilu bi khilafi dzalik. Kalau orang bodoh enggak begitu dia. Ya, kagak ada ilmunya, kagak ada amalnya, kagak dimuliain orang dia.
Di mana aja dia selalu diremehkan orang. Gitu ya. Wal maqalatu ats-tsaniyatu wa 'ishrun. Maqalah yang ke-22. Qila dikatakan, man kana bi ta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Barang siapa yang taat kepada Allah, man kana bi ta'at. Barang siapa yang dengan ketaatannya di sisi Allah qariban, ya. Jadi ini khabarnya qariban. Man kana qariban bi ta'atil indah, ya. Barang siapa yang dengan ketaatannya dia menjadi orang yang dekat di sisi Allah, kana bainan nasi ghariban. Maka dia di tengah orang banyak terasa asing dia. Ya. Ai man ista'nasa bi istighali ta'atillah ta'ala. Barang siapa yang terasa dekat dengan sibuk taat sama Allah, sara mustawhishan 'anil nas, dia terasa asing gitu, menyendiri dari manusia. Wal ma artinya dia lebih dekat kepada Allah gitu ya, gitu. Wal maqalatu tsalitsata wa 'ishrun, dan makalah yang ke-23. Kila dikatakan, harakatut ta'ati dalilul ma'rifati. Nih, gerakan ketaatan itu menunjukkan menunjukkan ma'rifah, dalilul ma'rifah, menunjukkan bahwa dia punya ma'rifat kepada Allah gitu. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Sebagaimana juga gerakan tubuh itu menunjukkan adanya kehidupan. Ya, kalau kita diam aja, ini kayak orang mati gitu. Enggak ada aktivitasnya. Tapi ada ketaatan, ada ibadah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada puasa, ada bangun malam, ada duha, ada baca Quran, ada ta'lim. Itu dalilul ma'rifah, ya. Dalil bahwa kita ma'rifat kepada Allah. Wal makna artinya anna ityanal 'abdi at-ta'ah lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, alamatun ala ma'rifatihi lillahi, merupakan tanda atas ma'rifatnya kepada Allah. Fa idza kathurat at-ta'atu kathuratil ma'rifatu. Apabila taatnya semakin banyak, maka semakin besar juga dia mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Bapak-bapak ini sebetulnya makin ini tambah syukur kita. Syukur. Dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan seorang hamba tidak akan bisa melayani Allah dengan baik, beribadah kepada Allah dengan baik, dengan sempurna, kalau dia belum mengenal Allah dengan baik. Kita nih kenal bos kita baik buat sama kita, maka kita akan lebih hormat lagi, lebih taat lagi, lebih patuh lagi. Kata bos kita bisa datang jam 9, jam 6 kita udah datang. Ya. Nah, kita harus begitu juga, sadari bagaimana baiknya Allah sama kita. Maka kita harus bermuamalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Bil jawari, dengan jawari kita, bil qulub dengan hati kita, bil fikri dengan pikiran kita semuanya. Kita tawajuhkan hidup kita untuk Allah. Ini yang susahnya tawajuhnya. Ada orang tawajuhnya dunia, tawajuhnya jabatan, tawajuhnya dihormatin orang. Nah, salah nih. Kita harus bersihin semuanya tawajuh hati kita lillah, karena Allah itu, ya. Baik. Wa idza qallat. Sebaliknya, apabila sedikit ibadah kita, berarti kecil juga makrifat kita kepada Allah. Ya, jadi bapak-bapak tahu tuh. Ketika lagi malas ibadah, ya Allah, berarti kita sedang jauh dari Allah. Ya, enggak takut sama Allah. Kan kalau makrifat takut tuh. Ketinggalan satu sholat aja takut. Istighfar yang banyak, ya, dia kodo, dia mohon ampun, begitu. Li'anna zahira mir'atul batin. Karena zahir kita ini adalah, ya, neracanya, kacanya batin, gitu. Wal maqalatu rabi'atu wal 'ishrun. Makalah yang ke-24.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dia kagak berselawat kepada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Aslu jami'il khataya hubbud dunya. Nih, sumber seluruh kesalahan-kesalahan adalah hubbud dunya, karena cinta dunia. Wa hiya ma zada 'anil hajat, yaitu dia melebihi daripada kebutuhan. Wa aslu jamil fitan man'ul usyri waz zakati, dan sumber semua fitnah, bencana, musibah gara-gara nih bapak-bapak man'ul usri, kagak ngeluarin 10% daripada zakat ya tanaman gitu ya, waz zakati, dan kagak ngeluarin zakat. Zakat apa? Zakat fitrah, zakat mal, zakat harta gitu. Jadi bapak-bapak ingat ya, ada badan kita aja ada zakat ini. Zaku abdanakum bila ilaha illallah. Jadi tubuh kita ini ada 360 tafasil, sendi-sendi, yang semuanya dituntut untuk bersedekah begitu. Sedekahnya dengan la ilaha illallah, dengan tasbih, dengan istighfar, dengan baca Quran. Tapi bapak-bapak ada yang mewakili itu semua. Kalau pagi-pagi kita sholat duha. Nah, sholat duha ini mewakili semua. Ketika duha ini tubuh kita bergerak semuanya. Hati bergerak, pikiran bergerak, lisan bergerak, ada aqwal, ada af'al. Nah, ya. Artinya sudah memenuhi hak tubuh kita dalam bersedekah. Maghribnya gini, pengajian. Kalau nggak ada pengajian, salat awabin, salat sunnah, begitu. Baca Quran, gitu ya. Jadi jangan kayak orang-orang awam, maghrib ngobrol, main gitar, nonton TV, ya, jangan ya. Tayyib. Jadi wahada min adfil 'am 'alal khas. Ini ya katanya dari ataf yang umum kepada yang khusus. Mana yang umum? Zakat. Yang khusus asra 1/10. Li'annal asra khasun. Yang 10 ini khusus. Bizar'i wa thimar, dia apa nih? Zakat tumbuh-tumbuhan, zakat buah. Adapun waz zakatu syamilatun, dan zakat itu semuanya. Lidzalika oleh zakat yang nakad, ada zakat apa namanya nakad. Wal an'am oleh zakatil badan, ada zakat harta, ada zakat ternak, ada zakat badan. Zakat badan, zakat fitrah ya. Wal maqalatu ala khamisata wal 20, dan maqalah yang ke-25. Qila dikatakan al-mukirru bit taqsiri. Apa mukirru? Orang yang ngaku dia. Ngaku bit taksir, ngaku selalu kurang. Bapak-bapak tadi bersolat maghrib, apa istighfar, ngaku ya Allah tadi saya kurang sempurna, rukunya kurang sempurna, i'tidalnya kurang sempurna, bacaannya kurang sempurna, khusyuknya kurang sempurna, begitu. Ya, nah, ini berarti bapak-bapak cakap gitu. Orang yang ngaku dia merasa kurang sama Allah, ya, ai bil ajazi an ta'ah, merasa kurang dalam ketaatan. Jadi istighfar itu gini, Pak. Ada orang istighfar minadzunub, dari dosa-dosa. Ada orang istighfar dari lalai. Lalai. Kita udah berbuat baik, tapi belum sempurna. Misalnya enggak sempurna dalam niatnya. Sedekah baik zahirnya, hatinya riya, hatinya ujub. Itu harus diperbaiki itu. Ya. Taib. Abadan mahmudun, ya. Jadi orang yang ngaku merasa kurang, ya Allah, maafin saya tadi puasa saya kurang sempurna, salat saya kurang sempurna gitu. Itu selama-lamanya dia mahmudun. Orang tersebut akan dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal iqraru bit taksiri alamatul maqbul. Dan pengakuan dengan merasa kurang aja ibadahnya, itu tanda ibadahnya diterima gitu. Ya. Jadi jangan kagak boleh kita pede banget. Kita harus kata qalbul mu'min baina itsnain, bainar raja wal khauf. Hati seorang mukmin itu harus ada dua. Ada roja, harapan, ya Allah semoga diterima, semoga diterima. Enggak boleh juga pasti diterima, enggak. Ya. Atau juga khauf, takut kagak diterima. Begitu terus. Setiap kita beramal begitu dua, roja wal khauf. Al khauf wal roja, begitu. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibr, kan. Ya. Karena kalau kita merasa ada taksir, merasa kurang, itu adalah isyarah kepada tidak adanya rasa ujub dan kesombongan. Ya. Ini kan kata Nabi, tiga hal yang menghancurkan apa? Sifat ujub, takabur. Gitu ya. Wal maqalatu as-sadisata wa 'ishrun. Dan makalah yang ke-26. Qila dikatakan kufranu ni'mati la'umun. Ya, kufur kepada nikmat Allah itu tercela, kagak bagus, jelek. Ya, ayatnya sudah jelas tuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ai adamu syukri lin ni'mati dalilun ala dana'atin nafs. Artinya kagak bersyukur kepada nikmat Allah menunjukkan atas rendahnya diri kita. Dana'ah, jeleknya diri kita. Ya. Saya udah jelasin belum di sini? Udah kali ya seringnya. Nafsu itu ada nafsu ammaratun bisu, sifatnya jelek-jelek. Ada nafsu binatang, nafsu iblis, nafsu basyariyah. Ada yang kedua, Al-Quran nafsu lawamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada labil, nanti sholat, nanti kagak. Beramal, dia riya, dia ujub. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Ya, ini mahfuzatun anil ma'asi wa dzunub. Jiwanya, raganya sudah terpelihara dari maksiat dan dosa. Hatinya sudah bening, bersih, kagak ada riya, ujub, kagak ada dengki kepada tetangga, ya, gitu. Dan jiwanya radiyah, mardiyah. Punya sifat qudsiyah, malakutiyah itu ya. Jiwanya sudah jiwa malaikat, itu namanya mutmainnah. Wa suhbatul ahmaq, ya. Berikutnya wa suhbatul ahmaq sya'umun nanti. Dan berteman dengan orang yang bodoh itu sya'umun, celaka. Ya. Wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi bi qabhihi, yaitu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Ya, ma'al ilmi dia tahu bi qabhihi dengan dicelanya bodohan itu. Sya'umun ya ai ghairu mubarak. Ya, jadi katanya berteman dengan orang yang bodoh itu tidak mendapat keberkahan, malah dia tercela. Kama ruwiya at-Tabarani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Bashir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Isrimil al-ahmaq. Isrimil ahmaq. Bacanya bi kasril hamzah. I ya, kemudian warra'i. Isrimil ahmaq gitu. Artinya jauhkanlah orang bodoh. Jangan temani orang bodoh gitu. Ai iqta' waddahu. Putuskan rasa kasih sayangnya. Wal makna artinya la tusahibhu. Nah, ya ini lamnya la nahiyah. La tusahibhu. Jadi dia menjazamkan fi'il mudhari. Jangan kau temani orang bodoh gitu. Liqabhi halatihi, karena kejelekan kondisinya.
Wa li anna tiba'a saraqatun. Karena yang namanya tiba'a ini apa? Karakter itu akan terbawa, tercuri gitu. Waqad yasluku tawaka minhu. Terkadang tabiatmu tuh terbawa. Ikuti orang bodoh ke bawah kita. Ya. Gitu. Ikuti orang jahat ke bawah kita. Gitu ya. Waruya at-Tirmidzi an Ibnu Umar. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatan man kana fihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Ya, khaslatan, ada dua sifat gitu ya. Man kana fihi, barang siapa yang di dalamnya ada keduanya, katabahu Allahu, maka dia dicatat, maka Allah catat dia sebagai orang yang syakiron, orang yang bersyukur kepada Allah. Sabiran, orang yang sabar kepada Allah. Ini ya. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyatlub rabban siwa. Dalam hadis lain dikatakan begitu, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, kagak sabar atas ujian-ujianku, falyatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan selainku. Gitu. Wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabiran. Dan jika tidak ada keduanya, ya, maka lam yaktubuhu Allahu syakiran, Allah tidak mencatatnya dia sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Nah, ini isinya nih. Barang siapa yang melihat kepada agamanya, ila man huwa fawqahu, kepada yang lebih tinggi lagi, ya, faqtada bihi, dan dia mengikutinya, meneladaninya. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu, sementara dia melihat kepada dunianya kepada yang lebih rendah. Nah, jadi Bapak begitu. Jangan melihat orang yang ini pengen, jadi lihat orang alim pengen alim, lihat orang ahli ibadah pengen ahli ibadah, begitu. Ya. Baik. Jadi barang siapa yang, ya, melihat kepada agamanya, kepada orang yang lebih tinggi agamanya, lalu dia meneladaninya, mencontohnya, dan melihat kepada dunianya, kepada orang yang di bawahnya, lalu lihat orang, oh ternyata ada lagi yang lebih miskin dari kita, misalnya, fahamidahu, dia bersyukur, gitu. Bapak-bapak ini belum punya sepeda, masih bersyukur, ya, belum punya motor, bersyukur, ya. Teman kita nggak punya motor, kita punya motor. Terus belum punya motor, punya sepeda, bersyukur. Ada teman kita kemana-mana jalan kaki terus, ya. Yang jalan kaki harus bersyukur juga. Ada teman kita lokasi lumpuh di rumah, nggak bisa jalan, ya, gitu. Lihat kepada man huwa dunahu, pada dunia lihat kepada yang lebih rendahnya, begitu. Fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaih. Kemudian dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Nah, kalau begitu katabahullahu syakiran sabiran. Allah catat dia sebagai orang yang pandai bersyukur dan sabar. Ya, begitu. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu. Sebaliknya, barang siapa yang melihat kepada agamanya ila man huwa dunahu, kepada yang lebih rendah, ya, standarnya yang lebih rendah, lebih alim, ya, gitu. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, sementara kalau melihat dunia pengennya yang tinggi-tinggi, nah, gitu dia, nggak ngaca dia. Fa asifa, lalu dia menyesal, alama fatahu, ay alaman lam yahsul. Kemudian dia menyesal atas dia kagak memperoleh itu semua tuh. Maka lam yaktubuhullahu syakiran wala sabir.
maka orang tersebut tidak Allah catat sebagai orang yang pandai bersyukur dan sabar. Ngedumel mulu dia, ya. Ila akhiri. Hadzal haditsu jami'un li jami' anwa'il khair. Ini adalah hadis yang mencakup semua macam-macam kebaikan. Wal maqalatu sabi'atu wa 'ishrun, maqalah yang ke-27. Qala asy-sya'ir min Bahril Kamil al-Mujawwizi, ya. Ini Bahar Kamil. Bahar ini tentang ilmu arud dalam dunia sastra. Ada 16 ilmu arud, ya. Ini termasuk Bahar Kamil. Ya man bidunyahu istaghal. Wahai orang yang dengan dunianya selalu istaghal, disibukkan. Qad garrahu tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan, qad garrahu, telah menipunya. Ya, paham ya? Ini yang namanya syair gitu. Mananya di belakang depan, ya. Ya man bidunyahu istaghal. Wahai orang yang disibukkan dengan dunianya. Qad garrahu tulul amal, panjang angan-angan telah menipunya. Ya, pengen ini, pengen itu, lupa dia. Ya, awalam yazal fi ghaflatin, dia senantiasa dalam kelalaian. Hatta dana minhul ajal, sampai kematian, ajal sudah dekat kepadanya. Dana itu dekat, ajalu ajal, gitu ya. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datang secara mendadak. Dia bapak-bapak, kematian itu ada dua. Ada yang matiin tadi baghtatan, pagi-paginya bisa olahraga, pas pulang ke rumah tuh tahu, ya, innalillahi, segitu ya. Ada yang kedua, kata Imam Al-Habib Al-Haddad, dia Allah kasih sakit dulu, sakit, ujungnya mati. Ya, oleh karenanya ketika sudah dikasih sakit, mulai bertobat. Nih, ya, tanda-tanda bahwa Allah ingin kasih kita ini. Bertobat, perbaiki diri. Bapak-bapak yang sudah mulai batuk-batukan, ada encok, ada apa lagi, ya, ada merasa, nah, ini udah deket-deket sama pintu kematian. Kata Imam Al-Habib Al-Haddad, mulailah bertobat, dekatkan diri kepada Allah, sering-sering ke masjid, ke mushola, ya, begitu. Jadi harus bermasyarakat, beragama, gitu ya. Makmurkan masjid, orang beda sholat di rumah sama di masjid, sama di mushola, ya, pahalanya besar. Taib. Al-mautu ya'ti baghdatan, kematian itu datangnya secara mendadak. Wal qabru sundukul amal, sementara kuburan adalah kotaknya amal. Isbir ala ahwaliha, sabarlah atas beratnya nih. Ya, beratnya ujian kubur. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali dengan datangnya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya kematian, agak bisa ditunda-tunda, agak bisa didului. Udah. 1 menit lagi. Kita tutup aja lagi ya. Wa ruwiya ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya asarrun min as-sabri. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna sabiran syakiran. Allahumma ij'alna minasy-syakirin as-sabirin. Allahumma ij'alna sabiran syakiran. Allahumma ij'alna minasy-syakirin as-sabirin. Allahumma ij'alna minal muttaqinal muhsinin bi juhdika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.